Halo teman-teman semua, saat ini saya berada di kandang mentok miliknya Mas Saiful Akrom yang berada di Desa Sucen, Juru Tengah, Kecamatan Bayan, Kabupaten Projo. Saat ini saya sudah bersama owner kandang entoknya milik Mas Saiful Akrom. Kita nanti akan berbincang-bincang soal dunia peternakan entok, khususnya di bidang pembesaran. Mas Saiful Akrom, sehat Mas? Alhamdulillah. Bisa sejak kapan ini jenengan piara pembesaran entok ini, Mas? Untuk pelihara pembesaran, saya mulai dari pertengahan puasa kemarin, baru mulai untuk pembesaran ini. Total populasinya ada berapa sekarang, Mas? Total populasi sekitar saat ini 250-an ekor. Ini kenapa kok jenengan lebih memilih di sektor pembesaran ini, Mas? Kenapa saya pilih ke pembesaran? Pertama karena untuk waktu panennya lebih cepat. Kedua, di wilayah saya ini untuk pembesaran masih belum terlalu populer. Jadi mungkin kedepannya mudah-mudahan bisa lebih baik lagi lah untuk pembesaran ini. Ini untuk entok yang jenengan besarkan itu jenisnya apa aja kalau boleh tahu? Kalau untuk pembesaran macam-macam. Jadi mulai dari Rambon, dari Dragon, terus ada Superan juga ada. Komplit ya berarti ya? Ya, untuk hiasnya pun juga ada. Ada hias juga. Bondolnya juga ada. Pokoknya klasik. semua pajak ada ya? Ada, insya Allah ada. Nanti untuk pembibitan juga untuk calon indukan juga insya Allah nanti ada juga. Berarti ini ada berbagai macam pilihan ya jenengan ya? Ada yang untuk pembesaran untuk dipotong, ada yang juga pembesaran untuk calon indukan ya? Betul. Kalau di pasar Purworejo yang jenengan tahu untuk entok pedaging ya, entok pedaging itu kira-kira usia berapa Mas bisa layak potong di Purworejo loh? Untuk wilayah Purworejo sendiri rata-rata usia 3-4 bulan. Usia rapetan berarti ya? Ya, permintaan di pasar Purworejo terutama masih terutama di bulunya. Jadi mereka nyari yang udah rapetan. Gitu. Jenengan masih baru kan? Berarti ini kan belum pernah jual ya? Baru beberapa Maksudnya kali. menjual untuk dipotong loh Mas? Oh belum. Belum ya? Karena ini masih awal. Masih awal. Nekat ya? Ya, nekat. sedikit nekat. Sedikit nekat ya? Dengan ilmu yang masih ya sambil belajar sambil sharing sama teman-teman gitu gimana baiknya untuk perawatannya terutama itu masih banyak belajar lah sama teman-teman yang lain. Karena di Purworejo kan untuk pembesaran entok ya, untuk pembesaran anakan entok kan belum begitu banyak pemainnya gitu loh. Betul. Nah, ini jenengan termasuk yang cukup banyak. Total berapa Mas tadi Mas? Ada kurang lebih 250 ekor, itu juga cukup banyak untuk pembesaran ya. Iya. Nah ini tantangannya kan kalau di Purworejo Mas, setahu saya kan belum begitu populer untuk entok pedaging. Betul. Ini kok jenengan tetap nekat aja. Kalau biasanya kan yang sudah jalan itu kan seperti Sleman, Jogja, kota-kota besar lah. Itu karena serapan pasarnya banyak. Kalau di Purworejo kan relatif sedikit nih. Betul. Apa yang menyebabkan jenengan itu nekat untuk tetap di bidang pembesaran entok ini? Pertama, menurut saya ketika ada barang, ada sesuatu yang mau kita jual, pasti ada yang beli. Pasti ada yang beli ya? Pasti optimis ada. Ya? Optimis. Jadi ya itu, modalnya optimis. Modalnya optimis? Iya. Kalau kita nggak coba, kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu. Mungkin betul. Kita udah pernah dengar dari daerah lain untuk pembesaran, udah ada yang udah jalan. Di sini mungkin teman-teman masih banyak yang istilahnya gambling lah. Dalam arti untuk pasarannya kayak gimana. Ya, kalaupun belum ada ya kita usahakan, kita carilah Cari ya. pangsa pasarnya sendiri kayak gitu. Yang penting ikhtiar ya. Betul. Yang penting usaha dhisik. Iya, betul. Oke, Mas, ini untuk pakannya 250 ekor
anakan entok ya. Iya. Ini apa aja pakannya yang jenengan terapkan? Jadi untuk umur sendiri di kandang ini usia dari 1 minggu sampai usia 3 bulan. Jadi untuk yang usia di bawah 1 bulan saya tetap pakai full pur. Jadi untuk setelah 1 bulan ke atas baru saya pakai campuran pakan fermentasian. Apa fermentasi, bahannya apa aja? Bahannya salah satunya dari ampas singkong, terus bekatul, pakai bungkil kopra, sedikit campuran jagung giling juga sama tepung ikan, kayak gitu. Oh, lumayan pakannya. Iya. Jos, bagus itu. Nah, tinggal besok ini hitung-hitungannya gimana itu ya. Tapi kira-kira optimis masih ada sisa ya Mas? Masih ada untung Insya ya? Allah. Jadi sebelum saya memulai untuk mengambil materi pun saya sudah perhitungkan untuk masalah pakan. Jadi insya Allah masih masuk lah. Prinsip pakan yang bagus untuk entok ya, itu yang bisa menguntungkan itu apa aja Mas? Menurut jenengan Mas? Pertama kita cari di sekeliling kita dulu. Bahan apa yang bisa kita olah. Kita nggak perlu ribet-ribet. Kedua, kandungan nutrisinya, kandungan protein itu juga harus terpenuhi. Jadi kalau orang bilang entok makannya banyak itu memang benar banyak. Tapi ketika kandungan protein dan lain-lain yang dibutuhkan untuk entok itu terpenuhi, itu makannya nggak terlalu banyak juga. Nggak terlalu banyak ya. Iya. Yang penting nutrisinya terpenuhi ya. Betul. Iya. Oke. Dalam memelihara selama 2 bulan ya masih untuk pembesarnya ya. 2 bulan ini apa yang menjadi tantangan jenengan Mas? Hambatan barangkali yang dialami jenengan atau nggak ada hambatan atau seperti apa? Hambatan sih pasti ada. Terutama kondisi kandang saya ini kan masih belum maksimal lah untuk itu. Jadi untuk sortiran besar kecilnya entok dan lain-lain itu juga masih sangat kurang sekali. Ini juga masih ada pembenahan di sana sini. Jadi insya Allah kedepannya kalau misal terutama sih di tempatnya pertama. Tapi kalau dari kesehatan, kematian itu gimana? Sempat kemarin ada kematian juga karena kurangnya teliti dalam mengambil bibit, terutama ada beberapa ekor yang ternyata sakit campur sama yang lain, ada kematian agak lumayan. Cuman ya itu nggak buat istilahnya apa ya? Bukan untuk kita jadi ngendor, jadi makin semangat lagi. Jadi apa yang harus kita benahi? Terutama misal pengambilan bibit kita harus lebih selektif lagi. Berarti ini jenengan tidak punya indukan sendiri ya? Beli semua ini ya awalnya ya? Yang di kandang ini semuanya beli semua. Nah itu emang salah menurut saya loh Mas. Menurut saya itu kalau mengambil dari berbagai peternak, kalau kita tidak selektif, ya kan, kecolongan, ada yang satu sakit itu sak kandang tak kabeh. Iya, betul. Makanya kemudian kalau boleh saya menyarankan, ke depan harus punya indukan sendiri. Iya. Gimana? Ada rencana enggak situ? Jadi dari semua entok yang saya punya saat ini kan macamnya banyak. Nantinya juga saya akan seleksi lagi mana yang terutama di postur dari jenisnya juga. Yang sekiranya itu bagus, yang sekiranya itu bisa buat indukan, nanti saya pisahkan untuk nantinya jadi indukan sendiri. Jadi produksi minti nanti saya produksi sendiri untuk pembesaran sendiri kayak gitu. Jadi peternak mandiri ya? Iya betul. Punya indukan, dibesarkan sendiri, dijual sendiri. Iya betul. Oke, kalau rencana jenengan Mas, untuk entok potong, ini strategi pemasaran jenengan langkahnya seperti apa? Untuk pemotongan, jadi untuk di wilayah Purworejo kan yaitu kebutuhannya kan untuk rapetan. Jadi untuk pakan pun dari usia 1 bulan ke atas sampai panen tetap
nutrisinya kita jaga, tapi nggak kita jor, dalam arti ketika Dibatasi misal ya? ada pembesaran yang untuk 2 bulan panen, mereka harus tetap ngejar nutrisinya sampai 2 bulan. Tapi kalau untuk 3 bulan kan kita yang paling utama yaitu ngejar di bulunya itu. Jadi salah satunya ya kalau dari sharing dari teman-teman itu salah satu campuran pakannya ya pakai jagung giling itu relatif cepat untuk menumbuhkan bulu. Gitu. Iya. Ada enggak jenengan rencana untuk menjual karkas sendiri? Jadi misalkan kayak nyetori warung makan sendiri, buat karkas, setor sendiri, atau pasrah bongkoan sama tengkulak lah. Jadi untuk rencana jual sendiri pun itu ada. Jadi nantinya saya mungkin bisa langsung ke penjual-penjual pecel Pecel lele ya, pecel lele, Lamongan. pecel ayam kayak gitu. Nanti sekiranya mereka membutuhkan untuk daging entok, insya Allah saya siap untuk ini Melayani ya. Iya. Mm-mm. Siap. Kalau sebelum pembesaran, jenengan dulu pernah entok enggak sebelum ini loh, sebelum pembesaran ini? Sebelum pembesaran ini saya pernah. Mm-mm. Saya sih belum lama ternak entok, saya baru dari 2020-an lah. Macam-macam, dari awalnya dari lokal, terus beralih ke Rambon, ke hias juga ada, tapi di kandang satunya. Iya. Oke. Total ini jenengan modal seluruhnya ini total ada berapa ratus ribu? Total untuk belanja pakan, kandang, usaha ini, Mas. Untuk total semua saya kemarin anggarkan 11 juta. Wah, 11 juta. 11 juta. Duit oke lah semuanya nih. Iya. Lumayan 11 juta itu. Lumayan. Lumayan ya. Tapi itu kan juga buat kandang juga, buat pagar dan lain-lain. Nggak cuman buat bibit aja, tapi semuanya sampai ketersediaan pakan untuk 2 bulan ke depan itu udah. Oh, sudah nyetok pakan ya? Sudah nyetok pakan. Oh, iya. Siap. Ini jenengan kemudian divaksin enggak ini kalau untuk pembesaran ini, Mas? Untuk yang DOE yang umur 2 minggu ke bawah itu harus vaksin dulu. Vaksin ya? Iya, vaksin. Oke, Mas. Kalau ada orang yang tertarik ingin beli entok-entok jenengan, Mas, bisa dibagikan nomor HP-nya, Mas? Oh, bisa. Untuk kontak person 0896 7264 5656. Dah. Oke, terima kasih, Mas. Semoga usaha entok jenengan bisa sukses ya. Amin. Ini pemula tapi termasuk nekat ya. 11 juta untuk modal. Iya. Modal pembesaran entok ya. Tapi enggak apa-apa, yang penting tetap optimis ya, Mas. Siap. Ikhtiar. Makasih ya, Mas. Ya, sama-sama.